Selamat datang di Posesif, podcast seru dan aktif. Yeay, kembali lagi nih di Posesif kali ini. Dan aku hari ini sudah bersama dengan narasumber yang kece banget. Dan kita punya tema yang seru banget. Ada Kak Iman Suryanta. Yeay, oke. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, aku sebelum kita masuk ke tema hari ini ya Kak, aku mau nanya-nanya sedikit nih. Kak Iman ini kan nutrisionis ya. Oke. Nah, itu awalnya gimana sih Kak jadi nutrisionis? Apakah aku kan lihat di bio Kakak nih, kan mantan pria buncit. Ya, betul. Nah, aku mau kepo-kepo sedikit gitu. Jadi awalnya tuh karena buncit terus akhirnya jadi nutrisionis atau gimana? Gitu. Oh, dari kuliahnya dulu. Oh, kuliahnya dulu. Ya benar sih ya. Kak. Dari kuliah dulu. Jadi memang ya awalnya kan karena kuliahnya jurusannya kesehatan masyarakat, peminatannya itu lebih fokus ke gizi. Kemudian setelah lulus menikmati uang, fresh graduate, jadilah buncit. Bener ya, mungkin banyak yang ngerasain gitu ya, udah dapat uang, enak banget itu, dimakan semuanya gitu kan. Nah, jadi buncit. Baru habis itu ngerasa kok nggak sehat ya gitu ya. Kok dulu waktu kuliah tuh badannya enak gitu kan, rajin olahraga segala macem. Ternyata dengan kesibukan kerja saat itu, ya jadilah seperti itu. Baru memulai pola hidup sehat dan akhirnya, wah kayaknya lebih seru kita sharingkan nih kalau umpamanya apa yang udah kulakuin dari yang udah lihat fotonya ya, yang kayak hamil itu. Jadi bukan cuman wanita yang bisa hamil, tapi laki-laki juga. Laki-laki juga bisa, tapi isinya lemak gitu kan. Nah, biasanya bapak-bapak juga kan suka buncit tuh. Banyak, bukan beberapa, tapi sebagian besar lelaki itu memang kalau mau menjadi kelebihan berat badan pasti larinya ke perut ya. Ya, normalnya biasanya seperti itu. Siap-siap kalian bapak-bapak ya. Bapak-bapak harus wajib hati-hati ya. Nah, aku hari ini mau nanya-nanya nih Kak. Jadi aku penasaran dengan sarapan. Nah, kan kalau sarapan itu orang Indonesia tuh kadang-kadang ada dua tipe nih. Ada yang memang sarapan, tapi sarapannya tuh kayak yang model nasi uduk, lontong sayur, ya kan. Kalau nggak nasi kayaknya belum makan kan. Kalau orang Indonesia walaupun udah makan mie tuh biasanya bilangnya belum makan gitu. Gorengan 3 belum makan gitu. Nah, terus aku mau tanya tentang sarapan gitu. Sebenarnya sarapan ini tuh penting atau nggak penting sih gitu. Terus ada dampaknya nggak sih kalau misalnya kita melewatkan sarapan? Gitu. Oke, jadi sarapan itu penting, ya. Jadi menurut saya, menurut literasi yang saya pelajari, sarapan itu penting banget gitu ya. Cuman semakin bergesernya zaman nih, sekarang kita nih, model sarapannya harus berubah gitu. Kayak tadi nih Kak Mela bilang kan orang Indonesia tuh suka sarapannya apa? Nasi uduk, nasi goreng, mungkin lontong sayur segala macam ya. Itu kan sebenarnya yang diturunkan bukan makanannya, tapi polanya dari orang tua kita. Benar kan? Benar. Nah, sekarang kita lihat lagi, dulu orang tua kita kenapa sarapannya harus nasi, lontong sayur? Dia kalau sekolah jalannya berapa kilo? Iya sih, rata-rata orang dulu kan jauh ya kalau sekolah. Kalau sekarang kan anak SD aja udah bisa bawa motor. Betul. Nah, terus nih istrinya memberikan makanan ke suaminya lontong sayur. Habis itu suaminya kerjanya apa dulu? Macul. Iya benar. Tani, ngangkat barang segala macam. Sekarang kita udah beda lagi ya. Gitu, berangkat kantor aja nggak ada jalan kakinya gitu ya. Kalau bisa itu ojek online dari kasur, bisa dari kasur gitu. Bener. Nah, itu jadi yang memang harus dirubah jenis sarapannya. Sarapan itu penting, tapi kalau bisa itu dirubah. Kalau yang tadi tuh bukannya, saya nggak mau bilang nggak sehat ya, tapi nyatanya tidak sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan orang zaman sekarang. Iya benar. Gitu, kecuali Kak Mela mungkin sarapannya tetap seperti itu, tapi habis itu jam 7 mungkin dari rumah jalan gitu ke kantor. Berapa 5 kilo, 10 kilo gitu, atau mungkin nanti kerjanya habis dari sini gitu ya, habis podcast kita mau ada latihan fisik gitu kan, macul gitu kan. Nah kalau kayak gitu nggak masalah gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin umumnya, orang-orang zaman sekarang tuh kan kerjanya lebih sedentari ya. Iya. Duduk seperti kita sekarang.
gitu ya. Bahkan banyak yang jadi kayak terganggu kesehatan tulangnya gitu-gitu kan, karena memang aktivitasnya kurang dan pola makannya yang kurang bagus juga ya. Betul. Jadi kalau mau ditanya yang bagus tuh sarapannya apa ya? Sarapan itu penting. Tapi kalau melihat dari pola hidup zaman sekarang, kita ambil rata-rata umumnya ya. Kita jangan ngomongin, mohon maaf nih, kayak umpamanya kuli gitu ya. Itu oke lah, biarkan dia makan seperti yang semestinya gitu, yang kayak orang tua kita ajarkan. Ya kita makannya yang tetap memenuhi kandungan gizi kayak 200 sampai 300 kalori cukup gitu kan. Ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu ya. Kemudian ada seratnya, vitamin dan mineral. Ya supaya kitanya nggak lemes pada saat di pagi hari gitu. Ketika kita beraktivitas gitu loh. Karena kan kalau umpamanya kita nggak sarapan, ya biasanya badannya nggak kayak kurang energi lah gitu. Iya betul. Dan bukan cuma untuk kita orang dewasa ya, untuk anak-anak pun gitu kan, mereka kan kayak butuh konsentrasi di sekolah gitu. Nah kalau misalnya nggak sarapan tuh gimana gitu. Tapi banyak yang memang ya itu balik lagi kebiasaan orang Indonesia tentang sarapan. Jadi kadang ada yang buru-buru, akhirnya anaknya gak dibikinin sarapan gitu, atau sarapannya ngikutin orang tuanya tuh yang kayak tadi menu-menunya kayak gitu, sedangkan itu kan untuk anak-anak gitu ya. Nah kalau misalnya untuk anak-anak sendiri dampaknya seperti apa aja sih Kak gitu, kalau nggak sarapan? Kalau nggak sarapan, gini, jadi nanti bisa sambil teman-teman cek juga ya. Ini by riset itu anak-anak itu membutuhkan sekitar 200 sampai 300 kalori di pagi hari supaya dia bisa berkonsentrasi dengan oke pada saat belajar. Jadi kalau seandainya melewatkan sarapan, ya berarti dia pada saat belajar ya konsentrasinya pasti menurun gitu. Makanya banyak yang bilang sebenarnya di samping pelajaran yang diajarkan oleh guru itu mudah dipahami atau tidak, ternyata ya saat anak itu sarapan atau tidak itu juga bisa mempengaruhi ya cara dia menangkap pelajaran tersebut, nilai akademiknya, segala macam. Dan juga ya nggak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan nggak usah anak-anak, kita aja deh. Kalau makannya kebanyakan sampai kenyang, ngantuk kan? Iya, itu aku yang mau aku tanyain juga. Kenapa sarapan bikin ngantuk? Karena kebanyakan. Kalau seandainya cukup, itu justru berenergi. Nah, karena kalau base saintifiknya, kalau kita kebanyakan, itu ada yang namanya grafik kadar gula darah. Ketika kadar gula darah kita itu melewati batas yang normal, itu kita akan cenderung tubuh kita itu mengeluarkan insulin untuk menurunkan kadar gula tersebut. Pada saat hal tersebut terjadi, dia akan turunnya terlalu drastis jauh. Akhirnya kita akan satu merasa ngantuk, dua cepat lapar lagi. Makanya kalau biasanya yang sarapan paginya tuh terlalu banyak, justru jam 9 atau jam 10 udah lapar. Iya, biasanya gitu. Tapi kalau umpamanya paginya sarapannya cukup, itu dia bisa jam 11, jam 12 baru lapar. Gitu. Agak ini ya, gimana, bingung gimana gitu ya. Kok makan makin banyak malah makin cepat lapar. Tapi begitulah sistem tubuh kita bekerja gitu. Iya, karena jadi kadang aku juga gitu kan, suka kayak tiba-tiba nih udah sarapan, ntar jam 10 tuh kayak aduh ngantuk banget, akhirnya kopi. Nah, makin banyak kopi lagi yang masuk kalorinya. Mending kalau umpamanya kopi hitam doang ya. Iya, kalau kopi dengan gula dan susu, nah itu dia. Nah, aku mau tanya juga nih, mitos atau fakta sarapan itu bikin gemuk? Kalau tadi kan bikin ngantuk, nah ini kalau sekarang bikin gemuk nih, mitos atau fakta? Karena kan banyak ya Kak, beredar nih kalau sekarang kan yang happening tuh di kalangan kita, kalau diet itu yang semacam yang ada jendela makannya itu loh Kak. Gitu, jadi kayak intermittent fasting ya. Kayak gitu, CD dan segala macam. Nah biasanya kan lebih orang-orang kita tuh lebih memilih untuk skip sarapan, gitu. Jadi demi jendela makannya tuh pasti rata-rata bukanya di jam 12 siang karena jam kita makan siang gitu kan, istirahat. Nah itu mitos atau fakta tuh bikin gemuk? Yang pertama kalau umpamanya skip sarapan itu ya, tadi itu sebenarnya mitos, itu nggak bikin nggak bikin gemuk gitu ya. Gemuk sarapan. Sarapan itu tidak membuat gemuk dan skip sarapan belum tentu membuat kita jadi kurus. Nah, itu tuh seperti itu ya. Nah, sekarang kakak ngelakuin IF nggak? Iya, dulu pernah. Berapa jam jendelanya? Kita pakai contoh langsung. Pokoknya makan aku biasanya buka di jam 12 ya, jam makan siang. Istirahat makan siang jam 12 gitu. Terus aku terakhir makan biasanya di jam 7 lah paling mentok. 7 malam? Iya. Berarti jendelanya tuh 12 tambah 5. Iya. 16 jam lah ya, yang jendela 16 jam ya.
Oke, nah kalau umpamanya tadi pertanyaan apa, IF itu bagus nggak kalau umpamanya, karena kan kita men-skip sarapan ya. Kalau saya bilang balik lagi, intermittent fasting itu sebenarnya adalah untuk memaksa kita menahan jendela makannya supaya sempit, pada akhirnya kita bisa masuk ke fase yang namanya defisit kalori. Iya. Tujuannya sebenarnya hanya itu. Benar. Nah, kenapa IF ini mungkin ada juga orang yang gagal? Kok aku udah IF tapi kok nggak berhasil, berefek apa-apa. Karena pada saat di jendela yang tadi, yang jam 12 sampai jam berapa kakak? 7, makannya masih lebih dari kebutuhan kalori harian. Padahal jendela itu dibuat sebenarnya untuk kita menahan makan supaya bisa defisit kalori. Tapi ternyata disalahartikan. Wah, waktu makan gue tinggal 7 jam lagi, terus gue makan sebanyak-banyaknya. Jadi tetap aja gagal. Nah, kalau ditanya terus gimana? Dia kan skip sarapan, bagus atau enggak? Kalau saya bilangnya balik lagi, aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut apa? Nah, kalau contoh tadi kita bahasnya ke anak-anak, dia mau sekolah, kalau menurut saya berarti kurang tepat. Iya, pasti lemes ya. Pasti ngantuk, pasti nggak konsentrasi. Kalaupun mau IF, berarti jendelanya digeser. Dia tetap kebagian sarapan, tapi berarti makan malamnya yang dikorbanin. Contoh, kita nggak usah ngambil yang 16 jam deh, kita ngambil yang 14 jam aja gitu ya. Berarti dia bisa mungkin terakhir makan itu jam 5 atau jam 6, ya kan, jam 5 lah gitu. Nah, dia nanti masih bisa sarapan di jam 7. Jadi masih dapat sarapannya, dapat IF-nya, tapi makan malamnya yang kita pangkas, kita skip. Jadi sarapan paginya lebih maju gitu, terus yang makan malamnya tuh yang kita pangkas gitu ya. Karena kan sebenarnya jendela makan itu kan tinggal digeser aja jendelanya ya gitu. Sama lah kayak kita kalau orang muslim puasa, itu kan sebenarnya IF juga. Iya benar. Nggak ada bedanya, hanya bedanya dia jamnya itu di siang hari. Kalau sekarang kita mau IF, normalnya supaya nggak berasa gitu kan biasanya ditambah tidur kan, makanya kita gesernya di malam hari IF-nya. Jadi dari sore, malam, pagi. Kalau kita puasa, dari subuh, pagi, siang, sore baru buka, kan seperti itu. Jadi sebenarnya puasa itu kan juga IF gitu. Makanya kalau teman-teman yang ini aku geser ke muslim dikit nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nah, kalau yang muslim itu kayak puasa Senin Kamis, it's good gitu. Iya betul. Dan IF itu bagus karena dia itu ada namanya pada saat kita melakukan IF itu ada namanya fagositosis. Itu jadi tubuh kita akan memakan sel-sel yang sudah mati. Gitu. Jadi yang sel-sel tubuh kita tuh akan ada yang rusak setiap harinya, setiap waktunya. Dan cara supaya sel-sel yang rusak itu bisa dikeluarkan, salah satunya adalah dengan berpuasa. Itu ada namanya fagositosis, dia akan memakan sel-sel tersebut untuk dirubah menjadi energi, contohnya seperti itu, atau yang lainnya, atau dibuang lah intinya gitu. Karena kalau sel-sel tersebut dibiarkan dalam jangka waktu yang lama di tubuh kita, itu yang akan menjadi bakal pemicu kanker, penyakit gitu, karena sel matinya kebanyakan. Makanya IF itu bagus, makanya kita sebagai muslim diwajibkan 1 tahun sekali puasa 30 hari. Sebenarnya salah satunya adalah untuk itu, bersihin gitu. Menguras apa yang ada di dalam, kotor-kotor lah dibuang gitu. Berarti yang harus digaris bawahi itu adalah IF atau diet apapun itu boleh, tapi sarapan juga penting untuk penting gitu, terutama kita melihat lagi balik apa aktivitas dia di pagi hari gitu. Kalau mungkin aktivitas paginya contoh nih kayak kita lah konten kreator gitu ya, kita baru beraktivitasnya siang gitu, ya sudah nggak apa-apa IF yang paginya kosong aja. Tapi kalau umpamanya kita pagi memang membutuhkan energi, ya jangan di skip gitu. Apalagi kalau yang ngantor, naik motor 2 jam, lemes banget ya. Lemes gitu ya, perjalanannya jauh gitu. Jadi disesuaikan lah. Nah, kalau misalnya kayak ada yang ceritanya sehat banget nih Kak, gitu, suka sarapannya paling susu sama buah. Nah, itu sebenarnya sudah memenuhi standar gizi nggak sih? Nah, sama ini nih, kalau ngomongin lauk nih, protein ya. Ini aku pengen merubah stigma orang-orang. Kalian itu kalau makan kentang sama mie itu sebagai lauk atau sebagai